Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sahabat IPA sekalian. Pada sore hari ini kita berkunjung nih ke pusat servis laptop dan handphone ya milik Jazuli. Nama lengkapnya siapa? Jazuli, Pak. Muhammad Jazuli. Ya. Nama lengkapnya Muhammad Jazuli. Beliau ini adalah alumni Prodi Pendidikan IPA tahun 2017 ya. Beliau pada saat mahasiswa dulu, dalam pandangan saya adalah seorang mahasiswa yang aktif ya, penuh dengan inovasi, kemudian suka mempelajari hal-hal baru. Nah, itu pandangan saya. Nah, ternyata setelah menjadi alumni ada satu keistimewaan ya yang mungkin hari ini akan kita pelajari di sini, yaitu Muhammad Jazuli ini ternyata memilih untuk menjadi seorang entrepreneur dalam bidang servis komputer dan laptop. Tapi itu tidak menghalangi dia untuk beraktivitas yang lain lagi. Ada berapa aktivitas yang kamu lakukan sekarang, Jas? Kalau yang rutin pertama di sini, Pak ya. Terus yang kedua aktivitas rutin menulis. Terus bisa dibilang rutin karena memang saya ada target-target tertentu. Terus yang ketiga saya kan sambil ngajar juga walaupun nggak terlalu aktif karena sistemnya nggak kayak pendidikan kayak tidak reguler gitu ya. Betul. Mengajar di mana itu? Di BLK. BLK ya. Untuk BLK. Bidang apa itu? Komputer TIK lah. TIK ya. Iya, Jadi menjadi seorang trainer di bidang TIK berarti juga ya. Bisa ya instruktur lah bahasanya. Instruktur ya. Oh iya, instruktur instruktur. lepas. Terus saat ini juga statusnya masih sertifikat asesor masih aktif, berarti kadang-kadang bisa dibilang masih asesor nguji, ya. asesor ya. Oh, Nguji iya. di bidang TIK juga, komputer lah istilah gampangnya, di bidang office advance seperti itu. Iya, berarti banyak sekali aktivitasmu ya. Ada. Ya, banyak aktivitas dan ternyata di setiap aktivitas itu dia bisa berprestasi, bisa mendapatkan banyak. Amin. Kita lihat juga untuk service centernya ini di namanya JEC Store ya. Iya betul, Pak. Jadi di sini saya lihat cukup banyak ya pelanggannya. Kemudian sudah ada ini ya, sudah ada yang bantu-bantu juga, Sudah ada yang bantu. Istilahnya apa ya? Pekerja gitu ya, Pekerja sudah ada ada. pekerja. Jadi penghasilannya sudah lumayan berarti ya. Insya Allah cukup. Cukup ya? Cukup. Jadi untuk gaji partner kerja juga sudah cukup seperti itu. Yang menarik untuk kita bahas di sini adalah sebenarnya apa yang melatar belakangi kok Jazuli ini mau memilih ya untuk menjadi entrepreneur, kok tidak seperti alumni-alumni yang lain kebanyakan gitu. ya yang begitu lulus mereka memfokuskan diri untuk mencari lahan mengajar. Nah, kenapa kok ini Jazuli agak beda ini? Dia ternyata menjadi seorang entrepreneur dan saya lihat cukup sukses ya untuk usia seperti ini. Saya pikir ke depan juga akan lebih sukses lagi. Amin. Sebenarnya memang kalau ditanya tentang latar belakang mungkin ada alasan-alasan tertentu, Pak ya. Nanti saya jelaskan. Tetapi memang yang paling berat menurut saya adalah menentukan pilihan memang. Jadi pada saat saya mau lulus kuliah, untuk benar-benar bijak dalam memilih saya apakah mau mengajar atau mau melanjutkan usaha, itu memang benar-benar butuh pertimbangan yang benar-benar Pilihan tidak yang instan. sulit ya? Sulit banget, Pak. Bahkan saya tidak hanya sekali, mungkin beberapa kali saya minta saran orang tua, kira-kira gimana menurut pandangan orang tua, apakah saya nanti ngambil kesempatan. Waktu itu kan masih banyak CPNS, jadi beberapa kali waktu saya lulus kebetulan ada CPNS. Dan ternyata orang tua saya itu memang condongnya malah ke CPNS. Nah, gampangnya jadi seorang pengajar lah.
Ya karena kan kita tahu bahwa untuk daerah-daerah di Sumeneb bahkan Indonesia ya secara umum masyarakat itu lebih menghargai PNS ya. Betul sekali, Pak. Terus gimana kok bisa Jazul ini ternyata memutuskan menjadi entrepreneur aja? Sebetulnya ini sudah masuk ke alasan kenapa saya milih entrepreneur. Kalau dibilang mungkin ada passion di situ, Pak. Ada kesukaan benar yang sangat kuat sehingga kekuatan itu membuat saya, walaupun ada orang-orang sekitar yang kamu harusnya ke sini, tetap keinginan kuat itu membuat saya tergerak ke arah itu akhirnya ya secara alami gitu secara alami. Jadi waktu saya kecil dulu, waktu SD malah saya sudah pernah jualan ikan hias waktu itu, Pak. Ikan yang kecil gitu, Pak. Ikan hias kan ya. Sudah pernah mengalami jual ikan hias. Terus selain daripada itu, saya juga pernah jual karya sederhana dari hasil tangan saya sendiri, misalkan kayak origami mungkin, Pak ya. Yang dari kertas itu, Pak. Sudah pernah jualan itu dari hasil tangan saya sendiri. Kemudian yang kedua kayak layangan, pernah saya jual layangan. Kayaknya adzan, jadi kita berhenti dulu. Jadi kita lanjutkan lagi penjelasan tadi ya. Jadi sudah ternyata keinginan atau minat untuk berwirausaha menjadi seorang entrepreneur itu sudah lama dilakukan oleh Jazuli ini. Nah, dia sudah bercerita tadi bahwa sebelum buka usaha service center ini, dia pernah membuka usaha-usaha yang lain. Mungkin bisa dilanjutkan ceritanya? Baik, Pak. Jadi itu sekilas tentang masa kecil saya. Memang sudah mungkin ya secara alamiah memang ada kesukaan di bidang itu. Tetapi sebenarnya yang paling mendasar bukan di jualannya, Pak. Saya paling sukanya itu adalah inovasi. Jadi saya suka ketika saya itu bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Jadi bisa dibilang kreativitas inovatif lah. Jadi dari hasil itu mungkin saya boleh ya dijual, mungkin dipamerkan dan semacamnya. Dan yaitu sekilas tentang alasan mungkin secara alamiah. Kemudian yang kedua tentang masalah kenapa saya kok tidak mengajar seperti itu. Sebenarnya kalau prinsip saya adalah mungkin kata belajar itu sampai saat ini lebih pandangan kita memang harus di sebuah instansi, di sebuah lembaga gitu kan, Pak ya. Setelah saya coba pelajari lebih jauh, ternyata proses belajar ataupun mengajar itu tidak mesti harus seperti itu gitu. Pandangan saya lebih luas gitu lebih ya. luas seperti itu, Pak. Saya teringat penjelasannya Dr. Indrawan bahwa dalam memahami sesuatu itu kita harus tahu dasarnya gitu. Jadi the principle of thing seperti itu, Pak. Misalkan kita ingin tahu tentang dunia pendidikan, apakah tentang pendidikan itu tentang gedung yang besar, kemudian tentang adanya mahasiswa yang banyak, atau adanya dikatakan pendidikan, ya bisa dibilang itu, Pak ya. Misalkan kayak bayarnya yang mahal sehingga bisa dibilang itulah pendidikan yang sebenarnya gitu. Ternyata tidak seperti itu. Pendidikan sebenarnya hal mendasarnya adalah apa ya, tanda kutip adalah belajar. Bagaimana proses belajar mengajar itu terjadi. Apakah itu di dalam kelas ataukah itu di luar kelas. Di berbagai macam tempat. Betul, Pak. Atau bahkan sekarang antar jarak. Online. Jadi belajar virtual lah gampangnya. Dengan berbagai macam metode. Ya, betul. Nggak harus selalu ada yang jadi guru dan ada yang jadi siswa. Nah, betul. Pokoknya tahu sharing gitu ya. Gitu. Dan akhirnya saya itu sukanya adalah berbagi dalam hal ini, tapi saya lebih suka berbagi itu kepada orang yang nyantol pembicaraan saya. Jadi tidak terlalu ke anak-anak banget gitu. Anak SMP saya kurang bisa seperti itu. Tapi kalau yang istilahnya yang sepemikiran dengan saya itu saya suka. Misalkan yang usianya sudah SMA sampai kuliah itu saya suka berbagi. Makanya di dalam usaha saya ini saya bilang sama teman-teman saya yang ikut saya itu, tolong apa-apa yang sekiranya positif dari saya diambil. Kalau emang negatif dibuang aja. Saya suka adalah berbagi. Jadi itu, ada proses belajar mengajar juga di ruang entrepreneur ini. Iya, betul. Jadi saya apa-apa yang saya pelajari, jadi kan saya target misalkan harus dalam 1 bulan menghabiskan berapa buku misalkan.
Dari apa yang saya ketahui itu, saya sering, makanya ada papan-papan Iya, iya. sebelah itu Nah. adalah untuk apa yang saya ketahui dibagikan gitu kepada teman-temannya, teman-teman kerja di sini ya. Iya betul Pak. Iya, Jadi iya. misalkan kalau orang seperti ini ya seperti ini, seperti ini. Jadi saya berbagi. Selain daripada itu ya di tulisan-tulisan kayak di media sosial seperti itu. Kemudian tentang kesulitan, Jas. Mungkin kan menjadi seorang entrepreneur itu kan menurut teori itu kenapa banyak yang takut menjadi seorang entrepreneur karena yang pasti dia harus berani menanggung resiko yang besar. Nah, mungkin Jazuli menceritakan pengalamannya gimana kesulitan-kesulitan dalam menjalankan usaha ini. Ini kebetulan saya tulis di buku saya ya Pak, ya tentang menuju perubahan. Itu bukunya ada nggak sekarang? Nggak ada, belum ada belum, ya. belum. Oh ya, belum terbit. Belum terbit, Teman-teman belum proses. terbit. Nanti kalau sudah terbit bisa dibaca itu di sini. Jadi di dalam buku saya itu menulis tentang masalah risiko memang. Risiko itu sebenarnya kita tidak bisa menghindari yang namanya risiko, Pak. Risiko setiap sisi itu pasti ada. Saya ambil contoh misalkan orang yang mau berpergian dari titik A ke titik B misalkan. Kemudian fasilitas yang ada adalah motor. Seperti kita tahu misalkan ada kendaraan bermotor. Lalu kita menggunakan motor, kemudian syarat-syarat untuk bisa mengendari ya kita harus tahu dulu dengan dibuktikan dengan adanya SIM misalkan Pak ya. Terus yang kedua, kita menggunakan peralatan untuk pengaman, helm dan semacamnya Pak ya. Itu kan untuk mengurangi yang namanya risiko. Tetapi mungkin ada sebagian orang yang terlalu takut sama risiko, mungkin takut karena jatuh, takut terjadi tabrakan dan semacamnya. Akhirnya dia memilih untuk jalan kaki. Padahal dia beranggapan mungkin dengan jalan kaki dia menghindari risiko. Iya. Padahal jalan kaki pun pasti ada risiko. Risikonya banyak. Kalaupun memang tidak jatuh, mungkin ditabrak orang. Atau yang kedua, yang jelas kalau jalan kaki sulit untuk mencapai jarak nah tertentu. itu Pak, tidak tepat waktu. Artinya Iya. apa yang kita butuhkan tidak sesuai dengan keinginan kita gitu. Nah, kalau versi saya adalah ya kita jalani aja dulu. Jalani, kita jangan terlalu takut. Mungkin yang nyata kesulitan yang Jazuli alami saat awal-awal mendirikan usaha ini apa? Yang jelas untuk menarik pelanggan itu memang tidak mudah. Iya. Itu minggu pertama aja, ini masuk ke cerita sebenarnya sih. Minggu pertama itu memang benar-benar nol gitu Pak. Jadi cuma lalu lalang aja, traffic lah istilahnya. Orang lewat aja. Ya walaupun ada mungkin yang nanya 1-2 orang gitu. Iya. Jadi Dan nggak itu sepertinya memang menjadi permasalahan terbesar dalam semua usaha, Betul, yaitu Pak. pelanggan. Kalau cuma barang yang dijual semua orang bisa. Bisa. Ya? Tapi mendapatkan pelanggan bagaimana itu menarik pelanggan itu susah. dan mereka bisa loyal gitu ya. Betul Pak. Dan disitulah sebenarnya seorang yang mau masuk ke dunia usaha benar-benar diuji di situ Pak. Iya, Apakah dia? Soalnya saya sendiri di bulan pertama sudah mau tumbang. Artinya saya mau gulung tikar istilahnya. Iya. Saya bilang sama orang tua, kayaknya saya memang harus nyalon CPNS dah kayak gitu. Nah, gue bilang kan memang saya bilang kan memang harusnya Jadi sejak awal sudah aja gitu. daftar CPNS saja, siapa tahu dapat gitu. Iya. Mikir lagi, wah kayaknya sudah kadung nyebur sih, wis iya. sekalian mandi katanya. Iya. Akhirnya saya ulang lagi, saya coba telateni. Intinya ternyata memang kita harus konsisten, Pak. Jadi tetap ya sabar tentunya. Terus konsisten untuk terus mempromosikan, kemudian ya. memberikan pelayanan yang terbaik. ya. Jadi sekali kalau memang ada orang yang meminta bantuan kita harus servis terbaik gitu Ya ya. gitu Pak. Jadi pelayanan terbaik harus benar-benar ada gitu. Bukan di awal tapi seterusnya gitu. agar mereka akan kembali lagi dan Betul. akan menjadi promosi gratis gitu ya. Gratis Pak, secara apa namanya? Lisan ke lisan. Iya, Di sana gitu. Jadi kan sebenarnya kita tinggal berikan yang terbaik versi kita seperti apa gitu. Kalaupun memang kita nggak bisa ya udah bilang nggak bisa gitu. Oke. Namanya juga pelayanan kita nggak bisa jadi Superman lah istilahnya. Kalau semuanya bisa nggak mungkin. Pertanyaan ketiga nih, Jas. Iya Pak. Ada nggak yang kamu pelajari di prodi pendidikan IPA dulu yang bermanfaat di saat kamu menjadi entrepreneur ini? Oh banyak kayaknya Pak. Banyak ya? Banyak. Contohnya. Saya ingat betul waktu mau garap seminar proposal. Iya, seminar proposal apa sudah di akhir ya. Cuma saya ingat betul. Oh iya, kayaknya jadi alasan di skripsi saya, Pak. Salah satu learning outcome di FKIP itu salah satunya kayaknya jadi wirausahawan. Iya, kayaknya, Pak. menjadi Betul nggak, entrepreneur. Pak? Iya, Nah, betul. Itu kan sudah sebenarnya saya menjadi bagian Pak dari keinginan fakultas gitu bahwa saya jadi seorang pengusaha. Jadi artinya
kita sambil ngajar, kita juga bolehlah ngembangin di bidang usaha. Enggak, maksudnya ya misalnya selain motif seperti itu, misalnya skill atau pengetahuan, ada nggak itu ya? Oh, ada. Jadi contohnya misalkan kalau di bidang laboratorium, Pak ya. Saya kebetulan IPA. Pendidikan IPA kan diajari tentang bagaimana menggunakan misalkan alat-alat praktikum, contohnya mikroskop. Jadi pada saat saya mau ngembangin usaha khususnya di dunia servis ini, ternyata saya juga butuh yang namanya mikroskop. Ya, iya, saya lihat tadi. Ya, betul kan, Pak? Jadi saya tidak terlalu asing bagaimana mengoperasikannya, bagaimana menggunakan yang baik. Itu juga bagian dari manfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, di penelitian ilmiah misalkan, Pak ya. Di penelitian ilmiah, di wirausaha juga begitu, Pak. Jadi kita nggak bisa gerasa-gerusu langsung gitu. Ya. Kita harus benar-benar analisisnya harus kuat analisis, gitu ya. kemudian kita Data-data riset juga. gitu ya. Harus meriset dulu, Pak. Misalkan kita kan istilahnya gini, apakah produk atau jasa yang kita tawarkan memang benar-benar dibutuhkan nggak sama orang gitu? Kan kita harus analisis dulu, Pak. Kita harus jeli melihat data gitu ya. Betul, Pak. Ya. Dan ternyata semakin ke sini saya semakin mempelajari, ternyata dunia usaha itu sangat berhubungan sekali dengan yang namanya data. Jadi saya harus benar-benar bisa membaca data gitu. Sementara di fakultas pendidikan khususnya prodi IPA, saya rasa kalau masalah data, jangan diragukan. Soalnya kan laporannya serba data semua kan, Pak. Jadi penelitiannya data. Jadi sudah terbiasa dengan hal itu. Ini bukan mau cocok-cocokan, memang cocok sekali. Artinya kita benar-benar dilatih untuk benar-benar objektif. Apakah produk jasa saya misalkan benar-benar sudah memenuhi enggak kebutuhan pelanggan saya gitu, Pak. Itu ada hubungannya sekali seperti itu, Pak. Iya, karena waktu kayaknya kita juga belum sholat maghrib nih ya. Satu pertanyaan terakhir ya. Iya, Pak. Terkait dengan masa depan ini, Jas. Jadi apakah memang visi Jazuli ini ya sebagai usahawan hanya ya pokoknya ngumpulkan uang banyak sampai jadi orang kaya, sampai mungkin buka cabang atau seperti apa, atau sebenarnya ada visi-visi lain? Ada, Pak. Jadi kalau dari saya pribadi yang paling dalam sebenarnya saya punya salah satu visi yang mungkin umum, tapi sangat berdampak insya Allah, Pak. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat. Jadi saya ingin menjadi orang yang benar-benar memberikan menjadi apa ya, kayak sarana untuk bermanfaat untuk banyak orang gitu. Apakah nanti keilmuan saya yang akan dibagikan, ataukah mungkin tenaga harta kalau ada, dan hal-hal lain yang mungkin dibutuhkan oleh orang banyak. Dan kedepannya sebenarnya saya tidak ingin berhenti dalam masalah dunia pendidikan, Pak. Jadi karena saya sadar betul ada ketertarikan di dunia pendidikan. Jadi dunia pendidikan itu saya rasa orang yang terdidik dengan yang tidak itu jelas sangat beda gitu, Pak. Nggak usah jauh-jauh, orang yang sekolah sama yang enggak, ini ambil kasarnya aja, Pak ya, pasti beda cara berpikirnya, cara pandangnya dan semacamnya. Bahkan sampai detik ini, walaupun saya mungkin belum ngajar di tempat yang benar-benar formal kayak di sekolah dan semacamnya, tapi saya ada keinginan untuk membangun suatu lembaga yang intinya di situ ada proses belajar mengajar. Apakah itu nanti di bidang teknologi saya tidak paham juga, cuman saya ada keinginan seperti itu. Cuman dalam hal ini memang arahnya kayaknya ke arah teknologi, bagaimana saya mengembangkan. Karena itu memang bidangmu gitu. Iya, seperti itu, Pak. Sukanya di situ. Dan dulu saya juga pernah berkeinginan, kalaupun saya mungkin tidak mengajar, paling tidak saya ingin berinovasi dalam dunia pendidikan, misalkan menghasilkan sebuah karya yang bisa bermanfaat untuk dunia pendidikan gitu. Para guru misalnya, para siswa, betul sekolah. Seperti skripsi saya dulu kemarin kan media pembelajaran di bidang teknologi. Saya inginnya itu lebih banyak besar dipakai. lagi, banyak dipakai, apa gitu. Akhirnya sempat sudah saya pikirkan sih hal-hal kecil gitu. Ya, semoga benar-benar bisa tercapai keinginan itu ya. Kadang-kadang memang yang kita anggap besar dan itu akan banyak dipakai orang itu ternyata nggak dipakai, betul. Di waktu yang lain yang kita anggap itu kecil ternyata itu banyak dipakai gitu ya, dan tidak terduga. Kadang-kadang ada hal seperti itu, menurut saya tergantung memang motif kita, niat kita, ketulusan kita, dan ya kebutuhan masyarakat saat itu ya. Peluang yang ada, nah itu ya, pokoknya banyak hal. Itu ya yang mungkin bisa kita bicarakan untuk sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas nama Prodi Pendidikan IPA. Semoga pengalaman yang Jazuli sampaikan kepada teman-teman IPA sekalian ini bisa
memberikan wawasan yang lebih luas ya, bisa membuka pikiran, membuka hati. Ternyata kuliah di prodi pendidikan IPA itu nggak melulu jadi guru, tapi bisa juga menjadi seorang entrepreneur dengan tidak melupakan visi-visi pendidikannya. Betul, Pak. Ada banyak sekali peluang ya, ada banyak sekali bidang yang bisa didalami, saya kira, dan itu tergantung pada minat dan hobi masing-masing. Ya tapi kita harus tetap ulet, tetap pantang menyerah seperti yang dialami oleh Jazuli tadi. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian dalam menyimak acara diskusi kita kali ini. Kita akan menyajikan tema-tema yang lain di pertemuan yang berbeda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.